dulu omongan ini dulu itu saya nggak pernah dipercaya, disangka orang gila, ngoceh ngalor ngidul. Kita harus semangat, kita harus buka usaha kita, mumpung kita masih kerja. Kita nggak pernah tahu kapan kita itu mau berhenti dan bagaimana cara kita berhenti kerja. Apa mas kok tiba-tiba ngoceh gini loh? Apa sih beli kok tiba-tiba ngoceh gini loh? Kemarin itu seminggu yang lalu itu ada teman-teman dari tempat saya dulu kerja di perusahaan, di sebuah perusahaan. Jadi saya ini dulu bekerja di sebuah perusahaan ya, di sebuah perusahaan. Dulu waktu masih di perusahaan, setiap meeting, mau meeting itu levelnya hanya kepala bagian atau sampai seluruh karyawan, itu selalu di akhir meeting itu selalu teriak, kita nggak pernah tahu bagaimana dan kapan kita berhenti kerja. Berhenti kerja itu kan macam-macam loh alasannya. Ada satu, berhenti atas kemauan kita sendiri, artinya kita mengundurkan diri. Dua, kita diberhentiin. Diberhentiin itu macam-macam, ya toh, macam-macam. Jadi tiga, kondisi perusahaannya nggak memungkinkan lagi hubungan kerja itu dilaksanakan. Iya toh? Iya. Dulu saya ngomong begitu, ngomong ayo sekecil apapun buka usaha, rintis usaha kita sendiri. Ketika nanti misalnya ada sesuatu di perusahaan, kita sudah ada tempat kita bersandar secara finansial untuk biaya hidup, kan gitu. Terlebih sudah berkeluarga, tinggal di mes pula di perumahan, iya toh. Nah, itu dulu nggak pernah dengar. Hari ini baru mereka mengatakan bener kan, dan artinya bener omongan saya dulu itu teriak-teriak seperti itu maksudnya baik gitu loh. Dan itu sudah saya buktikan, saya membuktikan sendiri gitu loh. Saya kerja dari tahun 2000, berhenti kemarin di 2020 awal lah, 2020 awal. 20 tahun, dari lajang sampai punya anak. Kerja. Saya rintis 2012 sampai hari ini ya, alhamdulillah. Ada berapa tahun tuh? Baru. Nah, karena membuka sebuah usaha itu step by step, harus ikuti langkah-langkahnya, nggak semudah membalikkan tangan. Jadi kalau kemudian setelah berhenti baru bingung mau usaha apa, baru mulai, ya beratnya di mana? Beratnya bahwa baru mulai usaha, baru digelar itu usaha, kebutuhan bebannya A sampai Z sudah di situ, makan minum keluarga ya di situ, kalau ada cicilan motor ya bebannya dari situ. Waduh, nggak jalan, nggak ketemu, boro-boro untung sak modalnya kegerus. Nah kalau sudah begitu nggak sehat. Nyalahkan apa? Nyalahkan usahanya nggak jalan. Bukan usahanya nggak jalan, terlalu banyak beban. Itulah, terlalu banyak beban. Beda dengan kalau kita mulainya waktu kita masih bekerja, kita masih dapat gaji tau. Gaji itu buat makan, yaitu buat A sampai Z tadi. Terus si usaha yang kita rintis ini itu murni sirkulasinya untuk membangun itu, gitu loh. Sembari kita ada evaluasi. Kan gak harus kita, boleh istri, boleh mitra. Kalau istri memang mau, siap, bisa, ya bagus. Tapi kalau misalnya enggak, boleh dengan mitra. Kita bermitra dengan kawan-kawan kan gitu, dengan kawan-kawan di luar ya, bagi hasil atau apalah, silahkan polanya kan. Tapi yang jelas kita nggak harus dagang apapun itu. Kalau kita misalnya nggak ngerti dagang lah, takut rugi, takut ini, takut nggak jalan segala macam, takut sama bayangan sendiri, ya boleh. Yang tani itu nggak ada ceritanya bakalan rugi sepanjang kita ngejalaninnya bener gitu loh. Nggak punya lahan sendiri, beli, ya udah sewa. Kan kalau di kampung, nggak tahu kalau di kota ya, di kota kan nggak ada yang begitu ya. Kalau di kota kan nggak ada ladang ya, nggak ada lahan. Kalau di kampung bisa, misalnya kita tinggal di kota nih, kita kan punya kampung toh. Wong kota itu juga asalnya kan dari kampung dulu baru berkembang jadi kota kan gitu. Nggak ada langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi kota, nggak ada. Kita tinggalnya di kampung kan gitu ya, tinggal komunikasi dengan kampung halaman, ada nggak ini itu yang bisa disewa, ada gini ya, itu delegasikan ke orang, percayakan. Nah, sembari kita kalau minggu pas libur kita main, bahkan ada tempat rekreasi gratis sembari ngelihat investasi kita kan gitu. Itu berkembang dari misalnya hitungannya 1/4 hektar, berkembang jadi setengah jadi 3/4 jadi 1 hektar jadi 1,5, seterusnya, bahkan nanti bisa beli sendiri akhirnya kan gitu. Dan itu segera dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau hanya diangen-angen aja nggak pernah dimulai, ya
nggak jadi nyata, semuanya hanya tinggal dalam mimpi kan gitu. Dulu saya ngomong begini di depan orang banyak, di depan karyawan meeting, disangka orang gila, dianggap angin lalu, nggak ada gunanya. Ya ada satu dua yang kemudian tergugah, ingat, oh iya, iyalah coba apa yang disampaikan oleh apa Mas Komang itu mungkin ada benarnya, dimulai, dan itu terbukti. Dan yang begitu hari ini sudah mentas, udah nggak bingung. Begitu keluar atau ini seperti kondisi sekarang, ya udah tinggal pulang aja. Yang ngederes sudah punya kebun, yang dagang yang lanjutin dagangnya, ngikutin istri kan gitu. Karena istrinya yang kebetulan jalan dagang, dia tadinya masih di pabrik, masih di perusahaan. Ya sekarang tinggal ngikutin bininya. Enak toh? Beda kalau semuanya nggak dekem aja gitu loh. Nah, ini mohon maaf bahasa saya agak sedikit kasar karena kadang-kadang kalau nggak diketok nggak jalan. Kalau udah pentok, udah di pojokan nggak bisa bergerak, baru nah, gitu. Tapi kalau cuma mentok begini masih bisa menghindar begini kan gitu. Out the box. Jadi itu sekali lagi kita nggak pernah tahu. Maka mulailah dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya banyak sharing, banyak belajar, lihat yang sudah jalan. Karena gini, jangan pernah gengsi memulai sesuatu yang hanya katanya orang meniru. Karena semua yang kita lakukan ini kita meniru. Orang dagang itu niru orang yang lebih dulu dagang. Contoh, kulak wedus itu kan nggak tiba-tiba dia langsung jadi kulak wedus tuh, dengan inisiatif dia sendiri. Gitu. Dia melihat orang lain jadi apa sih bahasa kulak wedus itu? Jual beli kambing. Nah, itulah jual beli kambing. Itu dia melihat orang lain jalan berhasil, dia kepengen ngikut, niru toh. Nirunya tapi jangan plek, ada etikanya gitu loh. Jangan masuk ngacak-ngacak terus ngerusak dia. Salah. Itu etika dagangnya nggak ada gitu. Ada etika. Ya kita menghargai, menghormati senior itu mesti begitu, hormat, kita banyak belajar dan sowan, silaturahmi segala macam. Dia kita welcome kok, terbuka. Pasti. Tinggal komunikasinya aja seperti apa. Itu pasti welcome. Gitu loh. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, nggak akan ketukar-ketukar. Kalau emang rezeki dia, rezeki kita ya kita gitu. Nah, soal tiru meniru. Semua kita ini meniru, kembali lagi meniru. Nah, hanya saja sekarang polanya kita harus pakai tiru, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan plek sama gitu, dimodifikasi mana yang menurut kita, saya mestinya lebih beginilah, kayaknya lebih pas. Nah, dan satu lagi, kita menjalaninya dengan ikhlas dan senang hati. Jadi sesuai dengan passion kita gitu. Kita senangnya di situ. Kalau kita senang di situ, kita ngejalaninnya dengan senang hati, nggak ada ceritanya kata capek. Beda. Nggak ada capeknya. Beda dengan kita ngejalanin dengan keterpaksaan. Kayaknya ringan kerjaan itu, tapi terasa berat kalau kita dengan keterpaksaan. Kita nggak senang, nggak pas di angen-angen, nggak kepengen kita gitu. Jadi itu hanya sharing saja. Nanti lain waktu kita lanjutkan lagi. Kalau kita bahas lagi lah lebih dalam bagaimana, terus juga ceritanya saya seperti apa. Nah, satu lagi, bahwa ini usaha yang ke-7 ya. 6 kali saya pernah gagal usaha. Ini usaha yang ke-7 gitu loh. Apa sebenarnya 6 usaha yang pernah saya jalani dan gagal, di lain kesempatan kita akan bahas ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe supaya bisa tahu kelanjutan videonya. Subscribe itu gratis, nggak bayar ya. Subscribe nggak mengurangi apapun dari kalian. Kalau kalian subscribe, like dan share ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa lebih sharing-sharing kita bisa berlanjut. Demikian, terima kasih.